Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Perkenalkan, saya Herlina Ika Oktaviani. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait prinsip pengembangan kurikulum. Kita tahu kurikulum adalah sebuah sistem. Sistem berarti di dalamnya ada sebuah komponen-komponen yang saling berhubungan. Seperti rumah juga pastinya punya komponen-komponen. Ada atap, ada jendela, ada pintu, ada tiang, dan lain sebagainya. Jika ada satu saja komponen tersebut yang tidak ada di dalam rumah, bisa jadi itu bisa dikatakan bukan rumah atau rumahnya sangat tidak sempurna. Begitupun dengan kurikulum. Kita tahu ada 4 komponen, yaitu tujuan, bahan, strategi, dan juga evaluasi. Keempat hal ini harus ada di dalam sebuah kurikulum dan tentunya harus sesuai. Kita analogikan seperti ketika kita akan bangun rumah, kita butuh konseptornya, kita butuh arsitekturnya, kemudian kita juga butuh alatnya, kita butuh bahannya, dan kita pasti juga butuh tukangnya. Dan tukang ini harus saling bekerja sama. Jika satu saja tidak ada di sini, maka bisa jadi nanti rumah itu menjadi tidak relevan, tidak sempurna, ataupun tidak efektif dan efisien. Begitupun dengan kurikulum. Ini berkaitan dengan sebuah prinsip. Nah, seperti lihat gambar di gambar 3 rumah ini, pastinya kita sangat ingin memiliki rumah yang sangat bagus ini, yang sangat megah, enak dilihat, rapi, dan pastinya kita akan nyaman di dalamnya. Tapi yang di sebelah sini, ini sangat rapuh karena bahannya mungkin tidak kuat, sehingga sangat mudah rusak, roboh, dan seterusnya. Atau yang di bawahnya, ini bagus tapi dia tidak jadi, belum selesai. Nah, ini berarti berhubungan dengan keefisienan dalam membuat rumah dan juga keefektifannya. Nah, untuk itulah prinsip ataupun komponen-komponen yang ada di dalamnya, begitupun dengan landasannya harus sesuai dan bagus. Nah, kita langsung saja. Dalam sumber pengembangan kurikulum, itu kita harus memperhatikan kurikulum mempersiapkan anak untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. Begitupun budaya masyarakat harus menjadi sumber juga dalam pengembangan kurikulum. Potensi anak yang harus dikembangkan secara optimal, kemudian dampak negatif dan positif kurikulum sebelumnya. Hal ini berhubungan dengan evaluasi kurikulum. Selanjutnya ada tata nilai masyarakatnya. Kita harus tahu tata nilai masyarakat di Malang, kita tahu tata nilai masyarakat di Jakarta, dan di daerah yang lain. Sehingga kurikulum itu basicnya adalah daerah atau tempat di mana sekolah ataupun pendidikan itu berjalan. Selanjutnya perundangan yang berlaku. Berarti kita harus tahu saat ini tuh apa yang menjadi kebijakan menteri, presiden kita, sehingga kurikulum itu juga berjalan selaras dengan peraturan yang ada. Nah, prinsip kurikulum itu ada 5 ya. Ini adalah prinsip yang umum, yang utama. Nah, bisa jadi nanti di setiap lembaga itu kita menemukan ada lembaga yang menambah prinsip lain karena itu dianggap sangat penting. Nah, yang keutama itu adalah 5 prinsip ini, yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektif, dan efisien. Dari kata relevan, relevansi itu berarti sesuai, ya. Sesuai dalam hal apa? Ada 2, secara internal dan eksternal. Internal tadi berarti di dalam komponen tadi ya akan ada 4 itu. Ada juga yang mengatakan 5, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. 4 itu berarti organisasinya bisa masuk di dalam strategi. Nah, keempat komponen ini harus sesuai, harus relevan. Jika tujuannya ini, maka bahannya, isinya harus sesuai dengan tujuannya. Begitupun dengan strateginya. Kita mau pakai scientific approach, kita mau pakai project based learning, itu harus sesuai dengan tujuannya. Tujuannya mau apa sih? Nah, kemudian evaluasinya harus menyesuaikan dengan tujuan. Kemudian secara
eksternal, sesuai secara eksternal dengan tuntutan zaman, teknologi, sains, potensi siswanya. Jadi kebutuhan masyarakat. Jadi di luar dari kurikulum itu sendiri, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip ini kita lihat analogi dari gambar ini ya, permainan ini pasti kalian sudah pernah tahu, itu lentur ya, ketika ditarik dia ikut menarik, terus ketika dilepaskan dia kembali lagi ke awal. Atau orang yang sedang berolahraga gitu ya, kalau sudah kebiasaan dia pasti akan tubuhnya ini ototnya bisa menyesuaikan gerakannya. Nah, begitupun dengan kurikulum. Kurikulum ini harus benar-benar fleksibel. Ya, misalkan kurikulum K13 mau diterapkan di Malang. Nah, berarti kurikulum K13-nya harus menyesuaikan yang ada di Malang. Kurikulum K13 harus diterapkan di misalkan di Kupang sana ya, atau di Madura, atau di Sulawesi. Nah, itu berarti K13 harus menyesuaikan, dan Indonesia ini sangat kompleks sekali ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kurikulum yang dibuat pun juga harus bisa fleksibel atau luas untuk diterapkan di sana, sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pelajarnya ya, sehingga kurikulum tiap sekolah itu juga berbeda. Kemudian disesuaikan dengan kondisi regional atau budaya daerah, posisinya secara geografis dan seterusnya. Dan juga disesuaikan dengan waktu. Nah, selanjutnya prinsip kontinuitas. Kontinu dari makna berhubungan. Jadi maksudnya berhubungan ini berkaitan antara kurikulum di berbagai jenjang pendidikan. Kalau kurikulum SD itu harus nanti berlanjutan di kurikulum SMP, kemudian berlanjut lagi di SMA. Contoh satu mata pelajaran misalkan matematika, ada pengurangan dan penambahan. Pengurangan dan penambahan itu pasti dibahas di SD, SMP, SMA. Nah, cuma beda materinya. Kalau di SD materinya mungkin dari angka 1 sampai 200 misalkan. Nanti ketika di SMP sudah penjumlahan dan pengurangan di tingkat angka yang lebih kompleks lagi, dari yang 500 sampai 10.000 begitu pun seterusnya. Ini contoh ya. Sehingga kenapa kita harus berkelanjutan supaya tidak ada pengulangan. Di SD dibahas lagi, di SMP dibahas lagi, di SMA dibahas lagi. Itu menimbulkan kejenuhan dan kebosanan siswa. Kemudian prinsip efisien. Efisien itu sering kita hubungkan dengan kata hemat ya. Misalkan kita mau beli apel ke toko, gimana caranya supaya efisien? Pertama, kita cari toko yang dekat. Kedua, kita harus tahu toko ini pasti ada barangnya. Ketiga, kita harus tahu apakah uang kita itu cukup untuk membeli buah tersebut gitu ya. Nah, sehingga ini berkaitan untuk optimalisasi ketika kita mencapai tujuan. Kita mau beli buah, kita ingin dapat buah yang bagus, gimana caranya kita dapat buah yang bagus? Nah, sehingga bagaimana caranya tujuan yang ada di dalam kurikulum itu tercapai, maka kita harus mengoptimalkan sumber daya pendidikannya, kemudian gurunya, dan yang tadi kita jelaskan ya, bahan, konsep, orang yang di dalamnya, itu harus optimal, cermat, tepat, sehingga nanti bisa efisien. Efisien dari segi waktu, dari segi tempat, dan juga dari segi biaya, dan seterusnya. Nah, ketika sudah efisien, maka prinsip terakhir yaitu prinsip efektif. Jadi prinsip efektif ini ketika sudah efisien. Nah, efektif dimaksudkan adalah sejauh mana rencana program pembelajarannya telah dicapai atau diimplementasikan. Jadi kalau efisien itu berarti bagaimana supaya tujuannya tercapai, maka di efektif ini tujuannya sudah tercapai begitu. Nah, aspek yang diperhatikan dalam keefektifan ini ya efektif dalam mengajarnya guru dan juga bagaimana siswa ini belajar. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap lembaga pasti punya prinsip yang berbeda-beda. Kita bisa menambah prinsip lain jika memang itu penting, misalkan prinsip keilmuan atau prinsip lainnya. Kurikulum yang sesungguhnya adalah guru. Ini ungkapan dari dulu Menteri Pendidikan kita ya, Bapak Muhadjir Effendi.
Kenapa kurikulum itu adalah guru? Karena sebaik kurikulum yang kita rancang, jika guru tidak bisa mengimplementasikan secara optimal, maka ini tidak berarti. Sehingga jika kurikulumnya bagus, maka gurunya pun harus bagus sehingga kualitas pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.